Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang sahabat semua. Tempat kita bersama-sama menimba embun kesejukan dari samudra hikmah Islam yang tak bertepi. Pernahkah Anda merasakan sebuah beban yang begitu menghimpit dada? Seolah-olah langit runtuh tepat di atas kepala karena jeratan hutang yang mencapai miliaran rupiah. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, ketika semua pintu rizki manusia tampak tertutup rapat dan tagihan terus berdatangan tanpa henti, seringkali kita lupa bahwa ada satu pintu yang tak pernah terkunci, yaitu pintu rahmat Allah melalui wasilah sholawat. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang mengantarkan jiwa tentang bagaimana keajaiban mampu melunasi hutang sebesar gunung hanya dalam waktu sekejap. Mari kita siapkan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka untuk menerima aliran hidayah yang akan mengubah cara pandang kita terhadap setiap ujian hidup yang datang menyapa hari-hari kita semua. Bayangkan seorang hamba yang terbangun di sepertiga malam dengan tetesan air mata yang tak kunjung kering meratapi nasibnya yang terjebak dalam pusaran hutang miliaran rupiah. Ia telah mencoba segala cara, mengetuk setiap pintu relasi dan memeras keringat hingga darah. Namun hasilnya nihil. Dunia terasa menyempit dan rasa malu serta putus asa mulai menggogoti keimanannya. Hutang bukan hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan beban moral yang menghancurkan martabat dan ketenangan keluarga. Di titik nadir inilah manusia seringkali baru menyadari betapa lemahnya dirinya tanpa pertolongan Zat yang Maha Kuasa. Rasa sesak itu merayap perlahan, membuat setiap napas terasa berat dan setiap langkah terasa buntu. Namun di balik setiap kesulitan yang sangat pekat, Allah senantiasa menyelipkan rahasia besar bagi mereka yang mau bersujud dengan penuh ketulusan dan kepasrahan total hanya kepadanya di tengah malam yang sangat sunyi dan dingin. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi saudaraku yang telah menekan tombol like sebagai bentuk dukungan hati mereka. Karuniakanlah ketetapan iman bagi mereka yang mensubscribe sebagai niat istiqomah belajar di jalanmu. Jadikanlah pahala jariah bagi mereka yang membagikan video ini agar cahaya kebaikanmu menyebar ke seluruh penjuru, serta curahkanlah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang membasahi kolom komentar dengan cinta. Semoga engkau angkat segala beban hutang dan kesulitan hidup mereka dengan keajaiban yang tak terduga-duga dari sisimu yang Maha Kaya dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh hambamu yang beriman. Dan semoga setiap untayan doa yang kita panjatkan di detik ini menjadi pembuka pintu langit yang selama ini tertutup rapat bagi urusan duniawi dan surgawi kita, agar kita senantiasa mendapatkan ridho serta ampunanmu yang sangat luas. Masalah utang yang menumpuk seringkali menjadi ujian yang sangat berat bagi seorang mukmin. Hingga Rasulullah sendiri mengajarkan doa agar terhindar dari lilitan hutang. Bayangkan tekanan yang dirasakan ketika jatuh tempo sudah di depan mata, sementara saku kosong dan harapan mulai memudar. Utang miliaran bukan hanya menguras harta, tapi juga menguras kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga. Ada seseorang merasa tidak memiliki masa depan lagi dan berpikir bahwa jalan keluar sudah tertutup rapat. Tekanan dari penagih utang
cibiran tetangga hingga rasa gagal sebagai kepala keluarga menjadi duri yang menusuk setiap saat. Dalam kondisi ini, logika manusia seringkali macet dan tidak mampu lagi menemukan solusi yang rasional. Inilah saat dimana iman diuji pada level yang paling ekstrim, menuntut kita untuk tetap berdiri tegak di atas keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta alam semesta yang memegang kunci rizki. Kisah ini menceritakan tentang seorang pedagang yang usahanya hancur total akibat penipuan, menyiksakan hutang miliaran rupiah yang mustahil dibayar dengan pendapatan normal. Setiap malam ia tidak bisa tidur, membayangkan bagaimana nasib anak dan istrinya jika mereka terusir dari rumah. Kegelapan hati mulai menyelimuti hingga ia merasa seolah-olah Allah telah melupakannya. Padahal seringkali Allah membiarkan kita berada di titik terendah agar kita tidak punya pilihan lain selain bersandar penuh kepadanya. Keputusasaan adalah senjata setan untuk menjauhkan hamba dari rahmatnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia teringat pesan seorang ulama tentang dahsyatnya sholawat yang bisa membela kemustahilan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri dan melupakan zat yang mengatur segala urusan. Perasaan bersalah dan rindu akan pertolongan langit mulai muncul di lubuk hatinya yang terdalam, memicu sebuah perubahan besar yang akan segera terjadi dalam hidupnya yang sedang hancur. Hutang yang besar seringkali membuat seorang merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Ia merasa malu untuk bertemu orang lain dan lebih memilih mengurung diri dalam kesedihan yang mendalam. Dalam kesendirian itu, suara-suara negatif dalam pikiran mulai berbisik, mengatakan bahwa tidak akan ada keajaiban yang datang. Namun percayalah bahwa setiap tetes air mata hamba yang mengadu kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Masalah hutang ini adalah bentuk undangan dari Allah agar sang hamba kembali mendekat dengan cara yang paling romantis, yaitu melalui rutinkan di tengah malam. Terkadang Allah menutup semua pintu manusia agar kita sadar bahwa hanya pintunya yang layak untuk diketuk. Ketidakberdayaan kita adalah modal utama untuk menarik kasih sayang Allah yang luar biasa besar. Disinilah letak awal dari sebuah keajaiban ketika seorang hamba mulai melepaskan segala ketergantungan pada makhluk dan mulai memfokuskan seluruh harapannya hanya kepada Sang Pemilik kerajaan langit dan bumi. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah ini adalah satu-satunya ibadah yang juga dilakukan oleh Allah sendiri, menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholawat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat bukan sekedar kata-kata, melainkan kunci pembuka gudang rizki Allah yang tak terbatas. Ketika kita bersolawat, kita sedang mengundang rahmat Allah untuk turun ke dalam kehidupan kita. Hikmah besar di balik solawat adalah pembersihan jiwa dan penarikan energi positif dari langit. Jika satu solawat saja dibalas 10 rahmat oleh Allah, bayangkan jika kita membacanya ribuan kali dengan hati yang hancur karena butuh pertolongannya. Kekuatan spiritual ini jauh melampaui perhitungan matematika manusia manapun, karena ia melibatkan kekuasaan zat yang berkata kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Ada sebuah kisah dari zaman Nabi di mana seorang sahabat mengadu tentang kegalauan hati dan beban hutang yang melilitnya. Rasulullah kemudian mengajarkan sebuah amalan yang luar biasa,
yaitu memperbanyak sholawat. Beliau bersabda bahwa dengan memperbanyak sholawat, Allah akan mencukupkan segala keinginanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dalam hadis riwayat lainnya dijelaskan bahwa sholawat dapat menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kemudahan yang tidak terduga. Janji Allah dan Rasul-Nya adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan lagi oleh setiap mukmin yang sedang diuji. Sholawat adalah jembatan cahaya yang menghubungkan hamba yang lemah dengan sumber kekuatan yang abadi. Kisah-kisah nyata tentang pelunasan hutang melalui wasilah sholawat telah banyak dibuktikan oleh para ulama dan orang-orang soleh sepanjang sejarah Islam. Hal ini membuktikan bahwa solusi langit selalu tersedia bagi mereka yang mau menggunakan kunci yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Keajaiban sholawat bekerja dengan cara yang unik dan seringkali di luar nalar manusia. Allah bisa saja menggerakkan hati orang yang menghutangi untuk memberi keringanan, atau Allah mendatangkan peluang bisnis yang mendadak meledak, atau bahkan ada hamba Allah lain yang digerakkan untuk melunasi hutang tersebut tanpa diminta. Inilah yang disebut sebagai rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sholawat mengubah frekuensi batin kita dari rasa takut menjadi rasa syukur dan tenang. Ketika hati sudah tenang, barulah Allah menurunkan pertolongannya dengan cara paling indah. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara Allah bekerja karena itu adalah urusannya. Tugas kita hanyalah mengetuk pintu rahmatnya dengan sholawat yang istiqomah dan penuh keyakinan. Percayalah bahwa bagi Allah hutang miliaran rupiah tidak lebih besar dari sebutir debu di lautan kekuasaannya yang maha luas dan tiada berujung bagi siapa saja yang berserah diri secara totalitas. Lantas bagaimana amalan sholawat yang dilakukan oleh orang dalam kisah nyata ini hingga hutangnya lunas dalam satu malam? Ia mulai dengan bertaubat secara sungguh-sungguh. Lalu di sepertiga malam terakhir, ia membaca sholawat Jibril sebanyak mungkin dengan penumpang hayat Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalimat pendek namun dahsyat ini ia lantunkan ribuan kali tanpa henti hingga fajar menyingsingnya, meniatkan setiap bacaannya sebagai bentuk pengabdian dan permohonan ampun, bukan sekedar transaksional dengan Allah. Selain itu, ia juga memperbanyak istighfar untuk membersihkan sumbatan-sumbatan rezeki yang mungkin disebabkan oleh dosa-dosa masa lalu. Amalan ini dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong yang nyata. Ia membuang jauh-jauh rasa ragu dan menggantinya dengan harapan yang menggunung. Setiap kalimat sholawat yang keluar dari bibirnya disertai dengan detak jantung yang memanggil nama baginda Nabi Muhammad SAW, memohon syafaat agar Allah memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang sangat berat ini. Keistihan adalah kunci utama dalam menjalankan amalan ini. Orang tersebut tidak hanya membaca sholawat saat ingat saja, tetapi ia menjadikannya sebagai napas kehidupannya. Di setiap langkah, di setiap tarikan napas, lidahnya basah dengan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengiringi amalannya dengan sedekah semampunya, meskipun ia sendiri sedang dalam kesulitan. Karena sedekah adalah pembuka pintu langit yang sangat ampuh, ia menjaga wudhu dan berusaha untuk selalu berada dalam keadaan suci, menciptakan aura positif yang menarik rahmat Allah. Hal yang paling sulit adalah menjaga prasangka baik, husnudon kepada Allah ketika solusi belum juga terlihat secara kasat mata. Namun ia terus bertahan dan tidak menyerah pada rasa lelah atau bosan. Ia menyadari bahwa ujian ini adalah proses pembersihan diri agar ia pantas menerima anugerah yang besar. Sholawat telah menjadi pelindung batinnya
dari bisikan setan yang selalu mengajak pada kesedihan dan keputusasaan yang tidak berujung. Keajaiban itu pun datang pada pagi harinya dengan cara yang benar-benar tidak terduga. Seorang rekan bisnis lama yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi tiba-tiba menghubunginya. Rekan tersebut merasa sangat bersalah atas sebuah kesalahpahaman masa lalu dan ingin menebusnya dengan memberikan modal usaha yang sangat besar serta membantu melunasi hutang miliaran tersebut sebagai bentuk kemitraan baru. Tidak hanya itu, beberapa kreditur secara mendadak memberikan potongan hutang yang sangat signifikan, diskon besar, hingga angka hutangnya menjadi sangat terjangkau untuk dilunasi. Dalam waktu singkat, beban yang tadinya mustahil untuk diselesaikan tuntas secara ajaib. Seolah-olah semua hambatan tersapu bersih oleh badai rahmat Allah. Ia jatuh tersungkur dalam sujud syukur menyadari bahwa sholawat semalam telah menggerakkan seluruh semesta untuk menolongnya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia sangatlah mudah bagi Allah yang mengendalikan hati setiap makhluk dan mengatur aliran rizki di seluruh dunia ini. Kisah nyata ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan satu kalimat yang diucapkan dengan penuh cinta dan kebutuhan kepada Allah. Hutang miliaran mungkin terlihat besar di mata manusia, namun di hadapan kebesaran Allah itu hanyalah hal kecil. Sholawat adalah bukti bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini, karena ada baginda Nabi yang senantiasa mendoakan umatnya. Pengalaman orang tersebut menjadi bukti nyata bahwa jalan keluar selalu ada bagi mereka yang mau kembali ke jalan langit. Sekarang hidupnya berubah total, bukan hanya hutangnya yang lunas, tetapi hubungan spiritualnya dengan Allah menjadi jauh lebih erat dan bermakna. Ia tidak lagi mengejar dunia secara membabi buta, melainkan menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat nanti. Kedamaian yang ia rasakan sekarang jauh lebih berharga daripada harta miliaran yang pernah ia tangisi dahulu di malam-malam yang gelap gulita. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasakan beban serupa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Mulailah basahi lidah Anda dengan sholawat setiap saat, terutama di waktu-waktu mustajab seperti setelah sholat fardu dan di sepertiga malam terakhir. Jangan tunggu hutang menumpuk baru ingat Allah, tapi jadikanlah Allah sebagai satu-satunya sandaran dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka, kekuatan sholawat akan mengubah kemiskinan menjadi kekayaan, kesedihan menjadi kebahagiaan, dan kesempitan menjadi kelapangan yang luar biasa. Yakinlah bahwa Allah sedang mendengar setiap rintihan Anda dan sedang menyiapkan skenario terbaik untuk menolong Anda dengan cahaya, dengan caranya yang paling indah. Mari kita jadikan sebagai gaya hidup kita, bukan hanya sebagai obat saat sakit atau solusi saat terjepit saja. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan naungan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, mari kita terus istiqomah dalam menebar kebaikan dan memperbanyak sholawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah nyata ini menjadi pemetik semangat bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada keadaan seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di channel kami. Semoga setiap detik yang Anda habiskan di sini menjadi timbangan amal soleh di hari akhir kelak. Mari kita tutup dengan doa agar Allah senantiasa membimbing langkah kita, memudahkan segala urusan kita, dan membebaskan kita dari segala belenggu hutang serta kesulitan duniawi maupun surgawi. Sampai jumpa di video penuh
Hikmah selanjutnya, tetaplah dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan kondisi apapun yang kita jalani dalam hidup yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.